Tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Saya mau tanya sama kalian deh, Bapak Ibu semua yang terhormat ini. Dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat untuk menjadi kawasan ini untuk menjadikan apa? Mengimbangi Singapura. Saya mau tanya apa sih yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita membangun besar di sana ada aja. Ada aja. Sebagai mantan aktivis, sebagai juniornya Pak Nusron, kita diajari biasanya kalau meminum air putih yang merah, kita tidak tanya kenapa dia merah. Tapi Pak Nusron punya ajaran adalah ada apa itu? Racun atau pemanis? Saya mencoba untuk memakai analisa itu dalam konteks ini. Jadi, menurut saya, dan ini sudah viral loh, ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu tuh. Itu di viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga. Ngapain dia boleh ngurus negara kita? Ada apa di situ? Ini kan lembaga politik. Ini lembaga politik, jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif. Jadi, menurut saya, ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak, kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak, tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar aja semua. Nggak ada urusan investasi, semuanya mulus. Itu Bu, terkecuali mau bangun masjid aja kadang-kadang ada sengketa tanah kok gimana? Apalagi investasi. Ini kita fair-fair aja. Tapi Bapak Ibu semua yakinlah bahwa insya Allah, karena saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden, untuk turun menyelesaikan, saya juga sudah minta bantu dari beberapa menteri, senior-senior saya, akan membantu untuk menyelesaikan hal ini. Tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Saya mau tanya sama kalian deh, Bapak Ibu semua yang terhormat ini. Dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat untuk menjadi kawasan ini untuk menjadikan apa? Mengimbangi Singapura. Saya mau tanya apa sih yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita membangun besar di sana ada aja. Ada aja. Sebagai mantan aktivis, sebagai juniornya Pak Nusron, kita diajari biasanya kalau meminum air putih yang merah, kita tidak tanya kenapa dia merah. Tapi Pak Nusron punya ajaran adalah ada apa itu? Racun atau pemanis? Saya mencoba untuk memakai analisa itu dalam konteks ini. Jadi, menurut saya, dan ini sudah viral loh, ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu tuh. Itu di viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga. Ngapain dia boleh ngurus negara kita? Ada apa di situ? Ini kan lembaga politik. Ini lembaga politik, jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif. Jadi, menurut saya, ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak, kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak, tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar aja semua. Nggak ada urusan investasi, semuanya mulus. Itu Bu, terkecuali mau bangun masjid aja kadang-kadang ada sengketa tanah kok gimana? Apalagi investasi. Ini kita fair-fair aja. Tapi Bapak Ibu semua yakinlah bahwa insya Allah, karena saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden,
untuk turun menyelesaikan. Saya juga sudah minta bantu dari beberapa menteri senior-senior saya akan membantu untuk menyelesaikan hal ini. Tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Saya mau tanya sama kalian deh, Bapak Ibu semua yang terhormat ini. Dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat untuk menjadi kawasan ini untuk menjadikan apa? Mengimbangi Singapura. Saya mau tanya apa sih yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita membangun besar di sana, ada aja. Ada aja. Sebagai mantan aktivis, sebagai juniornya Pak Nusron, kita diajari biasanya, kalau meminum air putih yang merah, kita tidak tanya kenapa dia merah. Tapi Pak Nusron punya ajaran adalah, ada apa itu? Racun atau pemanis? Saya mencoba untuk memakai analisa itu dalam konteks ini. Jadi, menurut saya, dan ini sudah viral loh, ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu tuh. Itu di viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga. Ngapain dia bule ngurus negara kita? Ada apa di situ? Ini kan lembaga politik. Ini lembaga politik, jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif. Jadi, menurut saya, ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak, kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak, tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar aja semua. Nggak ada urus investasi, semuanya mulus. Itu Bu, terkecuali mau bangun masjid aja kadang-kadang ada sengketa tanah kok gimana? Apalagi investasi. Ini kita fair-fair aja. Tapi Bapak Ibu semua yakinlah bahwa insya Allah, karena saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden, untuk turun menyelesaikan, saya juga sudah minta bantu dari beberapa menteri senior-senior saya, akan membantu untuk menyelesaikan hal ini. Tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Saya mau tanya sama kalian deh, Bapak Ibu semua yang terhormat ini. Dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat untuk menjadi kawasan ini untuk menjadikan apa? Mengimbangi Singapura. Saya mau tanya apa sih yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita membangun besar di sana, ada aja. Ada aja. Sebagai mantan aktivis, sebagai juniornya Pak Nusron, kita diajari biasanya, kalau meminum air putih yang merah, kita tidak tanya kenapa dia merah. Tapi Pak Nusron punya ajaran adalah, ada apa itu? Racun atau pemanis? Saya mencoba untuk memakai analisa itu dalam konteks ini. Jadi, menurut saya, dan ini sudah viral loh, ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu tuh. Itu di viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga. Ngapain dia bule ngurus negara kita? Ada apa di situ? Ini kan lembaga politik. Ini lembaga politik, jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif. Jadi, menurut saya, ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak, kita apresiasi.
Tapi kalau yang tidak punya hak tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar aja semua. Nggak ada urus investasi, semuanya mulus. Itu Bu, terkecuali mau bangun masjid aja kadang-kadang ada sengketa tanah kok gimana? Apalagi investasi. Ini kita fair-fair aja. Tapi Bapak Ibu semua yakinlah bahwa insya Allah, karena saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden, untuk turun menyelesaikan, saya juga sudah minta bantu dari beberapa menteri, senior-senior saya, akan membantu untuk menyelesaikan hal ini.